Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Cahyo Pangestu, dan ini teman saya. Dela Arisa. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang keterbukaan dalam pasar barang dan pasar keuangan. Keterbukaan memiliki 3 dimensi yang berbeda. Yang pertama, keterbukaan di pasar barang, yaitu kemampuan konsumen dan perusahaan untuk memilih antar barang domestik dan barang asing. Kedua, keterbukaan di pasar keuangan memungkinkan investor keuangan untuk memegang aset domestik dan aset asing. Dan yang ketiga, keterbukaan di pasar faktor produksi, kemampuan perusahaan untuk memilih di mana akan berproduksi dan kemampuan pekerja untuk memilih di mana akan bekerja. Poin pertama, keterbukaan di pasar barang merupakan kemampuan konsum dan perusahaan untuk memiliki antar barang domestik dan barang asing di negara manapun. Pilihan ini sama sekali tidak bebas dari batasan. Bahkan negara yang paling berkomitmen terhadap perdagangan bebas memiliki pajak atas barang impor dan kuota batasan akan kuantitas barang yang dapat diimpor setidaknya pada beberapa barang asing. Pada waktu yang sama, di sebagian besar negara rata-rata BM bernilai rendah dan semakin rendah. Ekspor dan impor. Jika ekspor melebihi impor, akan terjadi surplus perdagangan. Dan jika impor melebihi ekspor, akan terjadi defik perdagangan. Indeks keterbukaan yang lebih baik daripada rasio ekspor dan impor adalah proportion put agregat yang dibentuk dari barang yang dapat diperdagangkan asing. Semakin kecil suatu negara, semakin ia harus memspesialisasi produk dan hanya mengekspor beberapa produk dan bergantung pada impor untuk bahan lain. Pilihan antar barang domestik dan barang asing. 1. Pada sebuah perekonomian tertutup, masyarakat menghadapi suatu keputusan, yaitu menabung atau membeli. 2. Pada sebuah perekonomian terbuka, mereka menghadapi dua keputusan, yaitu menabung dan membeli barang domestik atau membeli barang asing. Ketiga, kurs nominal adalah harak relatif mata uang, yaitu kurs nominal dapat digunakan untuk membeli kurs real. Poin kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Dela Arisa. Kepada Dela dipersilakan. 2. Keterbukaan di pasar keuangan. Kemampuan investor keuangan untuk memilih antara aset domestik dan aset asing. Hingga saat ini, bahkan beberapa negara terkaya di dunia seperti Prancis dan Italia memiliki pengendalian modal atau capital control. Batasan aset asing yang dapat dimiliki penduduk mereka dan aset domestik yang dapat dimiliki orang asing. Batasan tersebut semakin menghilang. Sebagai akibatnya, pasar keuangan di dunia semakin terintegrasi. Neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi suatu negara dengan negara lain, termasuk aliran perdagangan dan aliran keuangan disebut neraca pembayaran. Yang kedua, transaksi berjalan, yaitu transaksi-transaksi di atas garis pembatas mencatat pembayaran kepada dan dari seluruh dunia yang terdiri dari ekspor, impor, pendapatan yang diterima, pendapatan yang dibayarkan, pendapatan bersih, transfer bersih yang diterima, dan neraca transaksi berjalan. Yang ketiga, transaksi modal, yaitu yang terdiri dari peningkatan kepemilikan suatu negara oleh negara asing, peningkatan kepemilikan aset asing oleh penduduk dalam negeri suatu negara, neraca transaksi modal, dan diskrepansi statistik. Pilihan antara aset domestik dan asing. Keterbukaan di pasar keuangan mengimplikasikan bahwa seseorang menghadapi sebuah keputusan keuangan baru. Pada saat inflasi yang sangat tinggi, masyarakat terkadang berpindah ke mata uang asing, seringkali dolar, untuk digunakan bahkan di beberapa transaksi domestik. Suku bunga dan kurs. Hubungan tingkat suku bunga dan kurs tersirat bahwa semakin tinggi suku bunga akan mendorong aliran modal masuk sehingga menambah persediaan valuta asing di dalam negeri. Akibatnya, nilai tukar mata uang domestik, misalnya rupiah, akan menguat. 3. Kebutuhan di pasar faktor produksi. Kemampuan perusahaan untuk memilih di mana mereka akan menempatkan produksi dan kemampuan pekerjaan untuk memilih di mana mereka bekerja. Tren juga terlihat jelas di sini.
Perusahaan multinasional mengoperasikan pabrik di berbagai negara dan memindahkan operasi mereka ke seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 1993. Perdebatan berpusat mengenai bagaimana perjanjian tersebut mempengaruhi relokasi perusahaan AS ke Meksiko. Ketakutan yang sama juga kini berpusat pada Tiongkok, dan imigrasi dari negara berupa rendah merupakan persoalan politik yang panas di berbagai negara, mulai dari Jerman hingga ke Amerika Serikat. Baiklah teman-teman, hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf.